I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me. Kita sekarang berada di kaki Gunung Ciremai, Kuningan, Cirebon. Kita lagi bersejarah Perjanjian Linggarjati. Selamat pagi. Sekarang saya berada di Desa Linggarjati. Ini adalah gedung yang di samping saya ini adalah gedung di mana diselenggarakan perjanjian Linggarjati. Kita akan menuju ke dalam, seperti apa. Saya berbeda dari kota Kuningan. Perjanjian Linggarjati adalah kesepakatan politik antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung 11 sampai 13 November tahun 1946, ditandatangani pada tanggal 15 November tahun 1946 dan disahkan tanggal 25 Maret tahun 1947. Sekaligus memberikan kontribusi yang mengupayakan pengakuan de facto wilayah Indonesia, meliputi Jawa, Sumatera dan kerjasama membentuk Republik Indonesia Serikat, RIS. Namun akhirnya gagal, karena perbedaan penafsiran dan berakhir dengan agresi militer Belanda I. Gedung ini dimulai dari gubuk milik Ibu Jasitem 1918, kemudian dimiliki dan direnovasi oleh Tuan Vanos pada tahun 1930 sebelum menjadi hotel, dan akhirnya setelah menjadi markas Jepang, gedung itu menjadi Hotel Merdeka. Bangunan ini kemudian menjadi saksi bisu perundingan penting yang menentukan nasib bangsa Indonesia. Kini, bangunan tersebut dikenal sebagai Museum Linggarjati, tempat berlangsungnya perundingan antara wakil Indonesia dan Belanda. Perundingan Linggarjati dimediasi oleh Lord Killern dari Inggris. Delegasi Indonesia terdiri dari Sultan Syahrir, Susanto Tirto, Adnan Kapau dan Emrum. Sementara delegasi Belanda terdiri dari Schermerhorn, Van Poel, F. de Boer, dan Van Mook. Sebelah kiri meja Killern adalah delegasi Indonesia. Sebelah kanan meja Killern adalah delegasi Belanda. Dan meja tengah adalah meja Lord Killern sebagai penengah. Ya, ini masih asli Pak. Itu bekas kamar-kamar tidurnya Pak. Kamar tidur yang sebelah kanan kamar tidur delegasi Indonesia, yang sebelah kiri kamar tidur delegasi Belanda. Perjanjian ini sedianya di Jakarta atau Jogja, namun pihak Indonesia menolak di Jakarta dan pihak Belanda menolak di Jogja, karena alasan keamanan. Akhirnya dipilih Linggarjati, daerah yang relatif aman dan dapat diakses oleh kedua pihak. Tempat ini seperti bangsal-bangsal, ini jauh dulu ya, ini yang punya rumahnya ada harus besi. Kamar pertama di sekitar luasnya sekitar 4x7. Dan sebelah itu kamar tidur delegasi Belanda yang sebelah ini. Ini kamar tidur delegasi Belanda. Oh, ini ada politik zone. Ini kamar tidur Belanda. Ini kamar tidur Belanda kan? Nah, saya lihat ini 8 orang yang bersejarah memperjuangkan bangsa kita. Nah, ini adalah foto-foto ya. Foto-foto yang bersangkutan perundingan di sini. Di sini hanya tempatnya saja Pak yang kalau penanda ini udah di sana ya. Ya. Ini udah di sana. Ini adalah masih di sini. Nah, udah di sana. Oh, kita sini. Nah, udah ini sejarah. Sama kamar-kamarnya juga. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama kamar tidur Killern di sebelah sana. Oh, ada Lagi di sebelah sana ya. Di sebelah utara di sana. Itu buat siapa yang di utaranya? Di situ satu orang, cuma Lord Killern aja, dan pertemuan Presiden Soekarno sama Lord Killern di sana. Oh, jadi ada pertemuan yang Ya, Soekarno juga. bagus. Jadi guys, yang mengusulkan perjanjian Linggarjati untuk diadakan di sini
Dulu namanya bukan Perjanjian Linggarjati karena tempatnya Linggarjati maka disebut Perjanjian Linggarjati. Tetapi beliaulah Ibu Maria Ulfa Santoso menempatkan Perjanjian Indonesia Belanda itu di Linggarjati karena ayahnya mantan Bupati Kuningan ternyata. Jadi di sini juga ada ruangan. Ini ruang khusus pertemuan Presiden Soekarno sama Lord Kiron. Di sini Pak Karno hanya pertemuan khusus 4 mata 1 jam sebelum perundingan berlangsung. Jadi Bung Karno melakukan lobby-lobby di sini selama 1 jam sebelum pertemuan Linggarjati. Nah itu ada fotonya. Rumah Linggarjati selain ruangan utama, tempat perundingan juga terdapat beberapa ruangan lainnya, yaitu ruang kamar, ruang makan, dapur, toilet. Termasuk kamar tidur Lord Killen yang terpisah dari delegasi. Di sana terdapat ruang santai. Saya pikir Bung Karno besar orang, ternyata Lord Killen lebih besar ya. Ternyata beliau lebih besar dari ceritanya rakyat. Ini asli, ini bukan ya? Kalau itu Udah bukan ya? masih asli, cuman kulitnya ada apa yang nggak diganti. Jadi besi-besi ini masih asli guys. Oh, ini dibuat sendiri biar tidak terpengaruh oleh lobby-lobby. Ya. Lobby-lobby Belanda dan lobby-lobby Indonesia. Meskipun dengan begitu Pak Karno melakukan lobby-lobby dengan kecuali mejanya. Inilah mau dipakai di kamar atau lobby, Ya, kamar mandi di sini aslinya seperti itu Pak. Dulunya berupa gubuk itu tahun 1918, tapi kalau gubuknya nggak ada fotonya. Terus dibangun tahun 1921 ini dibangun menjadi semi permanen sama orang Belanda. Dan pada tahun 1930 baru dibangun menjadi permanen seperti ini. 1930. Dan dijadikan tempat tinggal orang Belanda juga. Dan pada tahun 1935 ini sempat dipakai hotel Belanda yang bernama Hotel Rostow. Oke. Kemudian Jepang menjajah tahun 1942, diambil oleh Jepang, diganti namanya menjadi Hotel Jepang, Hotel Fire. Kemudian Indonesia merdeka tahun 1945, Indonesia diambil oleh Indonesia dan diganti namanya menjadi Hotel Merdeka. Dan pada tahun 1946, dari sini ada peristiwa bersejarah yaitu pakai perundingan pemerintah Indonesia dengan untuk mencari pengakuan kedaulatan. Nah, waktu itu Indonesia sudah merdeka, tapi Belanda belum mengakui yang diakuinya hanya Kemudian tahun 1948 sampai 1950 ini sejak aksi tentara militer kedua ini dipakai markas tentara Belanda. Kemudian dari tahun 1950 sampai 1975 ini sementara dipakai sekolah dasar selama 25 tahun. Kemudian tahun 1975 diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lalu dibuka dan dijadikan museum yang sampai sekarang. Nah itu gedungnya. Inilah wujud sekarang Pak ya. Inilah wujud sekarang. Konsekuensi dari gagalnya Perjanjian Linggarjati, antara lain pecahnya agresi militer Belanda satu dan berlanjutnya perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Meskipun kesepakatan ini pada awalnya diratifikasi, perbedaan interpretasi antara pihak Indonesia dan Belanda menjadi penyebab utamanya. Setelah Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian pada Juli tahun 1947, mereka melancarkan operasi militer yang dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Kegagalan Linggarjati menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak bisa hanya diselesaikan melalui jalur diplomasi. Ini memicu perlawanan bersenjata yang lebih besar dari pihak Indonesia.